Hamsyah dari Singapura. Oh, Singapura. Makcik Hamsyah. Setiap baring ke kanan nih selalu goyangnya dan mabok ini. Makcik Hamzah. Baring ke kanan ini. Oh ya, Makcik Hamzah kalau tiap berbaring ke kanan ini selalu goyang-goyang. Padahal kalau tidur itu memang dianjurkan, sunahnya memang berbaring di sisi kanan. Kalau Makcik Hamzah miring ke kiri nggak goyang, miring ke kanan goyang. Nah ini dulu ya. Ini ada dua kemungkinan Makcik nih. Dua kemungkinan pertama, dulu ada temennya Makcik atau siapa itu kalau melakukan nyunah itu menjalankan sunnah Rasul itu Makcik meledek, apa namanya meledek? Ngeledek ya, ngejek apa ya, bukan ngejek ya, kayak mamanya kita ada yang puasa tuh, puasa nih gitu apa itu namanya ya, ngecengin ya, kalau bahasa ini ngecengin lah, bahasa Singapura apa ya, alim juga itu bisa jadi ya, kayak wah alim banget nih, puasa mulu gitu, mirip seperti itu. Nomor satu itu. Kemudian yang nomor dua ini beda. Nomor dua ini ada ilmu. Jadi di tubuh Makcik Hamzah bisa aja ada ilmu di tubuh bagian kanan. Coba nanti Makcik lihat, dirasakan sehari-hari pada waktu duduk atau berdiri, yang sebelah kanan tuh merasa nyaman apa enggak. Kalau memang di sebelah kanan, oh iya ya saya nggak nyaman, nah berarti ada ilmu di sebelah kanan. Coba nanti kalau ada ilmu diurut, ilmu itu dari siapa. Kalau ilmu itu dari Makcik sendiri yang sering ngamalin, hilangkan, nggak usah, berhenti, kemudian mohon ampun agar ilmu itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Kalau ilmu itu dari orang tua Makcik sebelumnya, ya mohon didoakan agar diampuni dosa musyrik orang tua, kemudian mohon ilmu ini dikeluarkan oleh Allah. Hanya gitu doanya sih, nggak terlalu nggak terlalu susah, simple sebenarnya doa, cuma tulus ya, yang tulus. Insya Allah seperti itu. Hanya dua. Kemungkinan pertama itu ngejek atau ngecengin, kalau bahasa Indonesia di sini ngecengin, ngeledek namanya, ngeledek. Yang kedua ada kemungkinan ilmu. Ya. Kalau baring ke kiri nggak sakit. Kalau ke kiri nggak sakit ya, berarti ada ilmu di sebelah kanan, sebelah tubuh kanan. Kemudian menurut Mas Surya ini 19 tahun ya terus sangat nggak sesuai dengan usianya. Nanti sudah makan nasi banyak, sahur banyak, macam-macam termasuk herbal, tapi nggak gemuk-gemuk ini. Kenapa ini? Mas Surya ya, tipis badannya ya. Tipis. Mas Surya yang mau saya tanyakan adalah ayahnya ibunya Mas Surya termasuk kurus nggak? Kalau ayah ibunya Mas Surya kurus, bisa aja ini genetik, ya nggak apa-apa. Nah, kalau memang genetik, coba Mas Surya olahraganya diperbanyak aja. Dengan diperbanyak olahraga kan biasanya nanti asupan makanan juga kuat. Jadi kalau makan kemudian diperbanyak masih belum gemuk-gemuk, memang kalau genetik agak susah, tetapi bisa aja. Mas Surya ini yang saya mau tanyakan adalah Mas Surya sudah menikah apa belum? Kalau Mas Surya belum menikah, untuk gemuk biasanya memang agak bisa aja genetiknya itu kurus, kemudian karena belum menikah ya memang belum bisa gemuk ya. Tapi kalau memang genetiknya kurus, tapi kalau sudah menikah biasanya hati itu kan ayam, apa namanya? Ayam tentrem, sakiran, enak itu biasanya cocok. Biasanya terus banyak makan, males olahraga lah, gemuk itu nanti. Ya, Mas Surya nggak usah takut dengan kurus, karena apalagi kalau mau jadi artis, kurus itu istilahnya itu jadi kamera look namanya. Apa Pak Haji? Kamera look ya, benar ya. Lihat di kamera itu bagus gitu. Itu nggak apa-apa. Apa Mas Surya mau jadi artis? Artis binaragawan. Nggak apa-apa Mas Surya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang mau ikhtiar boleh, tapi nggak usah mata gelap, biasa saja. Biasa saja. Oke Mas Surya ya. Kemudian Tuti Amelia ini anaknya 5 tahun ini setiap pagi bisa 1 bulan batuk-batuk itu nggak berhenti ya. Kata dokter sih alergi dingin itu.
Gimana? Aduh, ya sudah ingin dimarah-marah aja. Ya sudah, anaknya batuk-batuk tiap pagi. Ini siapa? Orang tuanya, entah ibunya adik atau ayahnya si adik tadi tiap pagi ini biasanya ngomel-ngomel mulu. Nah, udah itu aja deh. Tiap pagi ngomel-ngomel mulu. Nah, itu cirinya begitu. Nanti kalau udah ketemu lah, saya itu berarti. Kenapa? Oh, memang tiap pagi saya ngomelin anak saya mulu. Ya sudah ketemu. Ketemu berarti nanti kalau ke anak-anak atau ke siapa ibu biasa aja bicaranya. Ya, namanya anak-anak boleh dimotivasi tapi jangan ngomel ya. Beda ngomel dengan motivasi beda. Ayo nak bangun, ayo subuhan. Ini nggak ngomel, ini motivasi. Tapi ayo udah jam segini, wah bangun mau sekolah anu. Ini ngomel aja beda. Ya ini ada emosi di situ. Nah itu biasanya ada anaknya ya nanti belum makan balik batuk. Tiap pagi. Nanti mulai siang nggak. Kenapa ngomelnya di siang nggak ada? Cuma tiap pagi aja. Nah inilah cara Allah untuk mengingatkan kita sebenarnya. Jadi Allah itu punya cara di mana kadang-kadang manusia nggak tahu. Nah, di channelnya Pak Haji Hasan di sini saya memberikan nasihatnya, itu cara Allah mengingatkan kita bahwa Allah itu masih sayang kepada kita. Ayo kita rubah. Allah itu masih sayang, ayo kita rubah, jangan ngomel-ngomel mulu. Motivasi bu. Ya. Oke. Kemudian Bu Nur, ini kedua telinganya kulitnya melupas Ustaz. Dua-duanya. Jangan bilang nanti itu kebanyakan wudhu nanti. Kebanyakan wudhu kok. Sampai lupas ya. Kalau telinganya itu melupas, insya Allah yang saya tahu nih Bu, siapa nih? Masih muda nih, Nur 21 tahun. 21 tahun. Oh Mbak Nur nih. Jadi Mbak Nur, kalau telinganya itu melupas, ini telinga itu berhubungan dengan mendengar. Kalau melupas itu berarti gampang sekali mati. Gampang sekali mati. Apa namanya, kulit arinya itu gampang sekali mati. Kalau ganti ya, kalau ganti kulit. Nah, kalau ada kulit ari yang gampang sekali melupas, mati, berarti Mbak Nur ini termasuk, kalau ada orang ngomong termasuk sensitif, khususnya dengan orang tua. Iya. Jadi ada salah satu orang tuanya Mbak Nur ini yang menurut Mbak Nur gampang tersinggung kalau Berupa nasihat atau apa? Bisa nasihat atau bebas apa aja. Jadi kayak Mbak Nur ini dengan salah satu orang tuanya walaupun nggak marah secara langsung, tapi kalau orang tuanya itu yang ngomong langsung kesinggung, langsung nggak nyaman aja. Nah itu biasanya nanti mati, khususnya dengan orang tua. Kalau dengan orang lain biasanya nggak sampai melupas. Yang melupas biasanya dengan orang tua. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Srineni ini di matanya itu ada benjolan ini besar biji jagung di kelopak matanya. Itu dicabut aja Mbak. Suka ngintip. Jadi gini, sebenarnya itu lemak ya. Jadi itu nanti disobek kecil kemudian diambil aja. Itu lemak keras saja. Ini kalau saya cerita apa adanya ya. Itu kalau dengan doa agak susah, mending diambil, tapi dirubah sifatnya. Kalau ada bintik di mata, berarti kecenderungan Mbak Srineni kecenderungannya itu kalau diberi masukan itu kayak nggak mau menerima. Ya kelihatannya dia mau dengerin tapi sebenarnya dia nggak mau menerima, walaupun dipaksa untuk mendengarkan. Jadi ada bintitan di situ. Jadi kesan ada beban di mata itu, kesan Allah itu mau menutupkan, mau menjadikan kelopak mata itu berat. Nah kalau berat berarti sebenarnya Ibu Srineni ini punya tipikal kalau diberi masukan itu
apa namanya, dia tidak gampang mau menerima masukan lah istilahnya. Tapi ini tertentu, hal tertentu kok, nggak semuanya kayaknya. Nah cuma bintitannya itu tolong diambil aja, sobek kemudian diambil itu lemak, hanya itu aja. Insya Allah sih lemak ya. Jangan sampai itu nanti inilah. Yang penting berubah. Mudah-mudahan kalau udah di lemaknya dikeluarkan, insya Allah mudah-mudahan nggak muncul lagi. Kemudian Mas Tommy dari kita, Mas Tommy itu kalau kan itu rangkanya dulu. Tapi kan yang kiri ya, Yang kanan aja ya. sepenuhnya bisa kanan kiri dan kanan, tapi yang kiri kanan aja nih. Ya kalau gerahamnya yang tutup itu hanya cara bicaranya Mas Tommy aja yang kadang-kadang ini Pak Ji, apa namanya? Jadi kalau bicara itu apa yang dia bicarakan tadi dengan yang sekarang itu tidak konsisten, hanya itu aja. Kalau dibilang munafik, nah kalau seperti itu, jadi kurang konsisten istilahnya Pak Haji. Kalau dibilang munafik, saya nggak bilang munafik, kurang konsisten aja. Jadi hal-hal tertentu sih, hanya itu. Kemudian untuk Ibu Zohra Syihabuddin ini usia 39 masih BAB susah sekali. Oh, kalau BAB susah sekali begini Ibu apa? Zohra. Ibu Zohra BAB susah itu biasanya kalau ada persoalan disimpan, nggak mau diceritakan. Coba belajar cerita aja sama saudara atau cerita sama siapa, ini bisa aja malah ada masalah dengan suaminya diem malahan. Bisa nanti kalau ada masalah cerita aja pokoknya dilengkapin, diceritain kayak ngomongnya Pak Haji sama saya ini cerita enak, ngobrol, sharing berbagi rasa. Itu insya Allah itu menjadi BAB lancar, hanya itu aja persoalannya. Jadi BAB itu kalau dulu saya belajar itu mirip seperti mulut manusia. Jadi kalau mulutnya ini mingkem nggak mau ngomong, di sini ikut nggak mau ngeluarin juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi nanti Ibu Zohra boleh belajar untuk bicara, kalau ada sesuatu boleh bicara. Mudah-mudahan nanti lancar. Terakhir Ustaz ya. Ini ada dari Bu Ani nih. Bu Ani nanyain kalau kanker serviks dan kanker rahim itu sebabnya apa Ustaz? Akhlak apa yang harus diperbaiki? Kalau kanker serviks sama kanker rahim ini yang jelas sangat bahaya ya. Kalau wanita itu sampai kena kanker ini urusannya biasanya kalau di bawah umur 45 urusannya dengan orang tua. Bisa bapak atau ibu? Bisa bapak ibu, dua-duanya bisa. Jadi ngomelin, omongannya pedes. Nah itu bisa di daerah serviks itu apa namanya jadi kanker. Memang selama ini kanker itu tidak pernah terdeteksi dari mana kanker itu muncul. Tapi dari sisi akhlak gampang. Kalau yang di sini tadi itu ngomel terus, ya yang di situ ikut sesuatu yang berhubungan dengan mulut. Kalau ini mulutnya kasar, memang kalau nggak dijadikan mulut ini menjadi rusak duluan, enggak sih. Siapa tahu memang dia sehari-hari masih bisa manfaat, tapi yang jarang dipakai kan, mohon maaf ya, yang jarang dipakai kan di bawah itu. Nah di bawah itulah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan munculnya kanker. Ngomongnya tidak harus melawan orang tua, tidak harus. Ngomongnya atau marah ya, tidak harus melawan orang tua, tidak harus. Bu, yang jelas ini pasti ada perlawanan juga sebenarnya walaupun diam ya. Jadi momennya kan ada tipikal orang yang nggak cocok sama orang tua kan orang. Nah ini dia juga ada ngelawannya juga. Ada juga yang dia nggak ngelawan tapi diem. Wah ini lebih gampang kena kanker serviks sebenarnya, malah lebih gampang. Kemudian bedanya sama kanker rahim? Kalau kanker rahim ya bedanya kalau di serviks itu agak di luar, rahim itu di dalam, itu aja sih. Kalau rahim bisa berhubungan langsung dengan orang tua laki-laki. Kalau serviks ya itu bisa dengan perempuan. Karena ngomelnya kebanyakan seperti itu. Jadi dua-duanya sama. Intinya adalah
Mel. Oke, alhamdulillah para guru saya, guru kita semuanya Allah sedang memberikan ilmu gratis, segan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita yang saat ini akhlaknya kurang bagus, dibagusin. Yang sudah bagus, lebih bagusin lagi. Mudah-mudahan penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang kita atau para guru semua derita saat ini bisa disembuhkan oleh Allah. Dan kalau ingin lihat contoh-contoh doa-doa yang lebih lengkap dan lebih banyak lagi, bisa berkunjung ke ruang Ustadz Danu Official Channel. Ya, oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin 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 ya rabbal alamin, berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.